Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisa kelayakan usaha pada pakaian produk muslim. Nah, yang terhormat Bapak M. Amin Sunarhedi dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Jadi di sini saya dan teman-teman akan memperkenalkan kelompok masing-masing. Nah, nama saya Ilham Lisan Satria Negara dengan NIM M08245. Kemudian dilanjut yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ramadan dengan NIM M08254. Selanjutnya. Nama saya Sarwenda Dwi Juniati dengan NIM M08271. Perkenalkan, nama saya Satria Aji Pramudi dengan NIM M0820072. Perkenalkan, nama saya Cecilia Retno Ayuningtyas dengan NIM M08200084. Di sini kita akan menganalisa kelayakan usaha baru pada produk pakaian muslim. Keterangan usahanya, modal yang dibutuhkan kurang lebih 300.000 dengan harga jual Rp85.000 per barang. Tujuan pasar yaitu pria dan wanita pada semua umur. Lanjut pada tabel penetapan kelayakan usaha baru. Nah, jadi di sini ada tabel yaitu untuk analisa penetapan kelayakan usaha baru. Yang pertama ada aspek penilaiannya, yaitu pada pengetahuan pasar. Nah, di sini kita beri poin 3 karena kurang memiliki pengetahuan pasar dan hanya memperkirakan tanpa melakukan tahap identifikasi. Selanjutnya ada kinerja produk, kita beri poin 5 yaitu karena produksi dilakukan dengan perencanaan atau pemilihan kualitas bahan dan pemilihan vendor dan implementasi yang matang. Selanjutnya ada efektivitas penjualan dan pemasaran. Di sini kita beri poin 5 karena menjual memasarkan dengan rencana matang, dilakukan promosi dengan sosial media dan online shop, serta menetapkan target pelanggan yang jelas. Lalu ada tekanan persaingan, yaitu di sini kita beri poin 5 karena produk memiliki bahan yang berkualitas, mampu menarik pelanggan sehingga menjadi pesaing kuat. Selanjutnya di sini ada estimasi nilai usang produk. Di sini kita beri poin 5 yaitu karena produk dapat bertahan lebih lama dari produk lainnya dan kualitas bahannya yang bagus. Next deal. Lalu ada waktu mulai usaha, yaitu di sini kita beri poin 3 karena pemasaran dilakukan dengan perkiraan tanpa mengetahui nilai real pasar sesungguhnya. Lalu ada finansial, yaitu di sini di sini kita beri poin 3 karena modal dan nilai jual hanya dikira-kira tanpa perhitungan yang jelas. Nah, di sini kita jumlahkan untuk keseluruhannya yaitu kita beri skor yaitu 29. Lanjut. Silakan. Pada analisa penetapan kelayakan teknis ini terbagi beberapa aspek penilaian dengan interval 135. Yang pertama aspek penilaian yaitu kesiapan bahan produksi yang berada di interval 5, bahan mudah ditemukan dan banyak di pasaran. Kemudian aspek kesiapan alat dan operasionalnya terdapat di interval 1 yaitu tidak memiliki alat. Kemudian kualitas pakaiannya terdapat di interval 5 yaitu kualitas semakin ditingkatkan dengan berupaya mencari bahan dengan kualitas terbaik.
Yang keempat, aspek penilaiannya itu kematangan perencanaan finansial. Dengan interval nomor 3 yaitu modal dan harga jual sudah terestimasi. Yang kelima, aspek penilaian desain tampilan dan kemasan produk. Dengan nomor interval 5 yaitu desain pakaian menarik dan kemasan produk unik dan mampu memikat konsumen. Yang terakhir, aspek penilaian antusiasme konsumen dengan interval 5 yaitu konsumen menyukai dan berencana untuk membeli kembali serta merekomendasikan produk ke orang lain. Hal ini menjadikan total skornya yaitu interval totalnya 1, interval 3 totalnya 3, dan interval 5 totalnya 20 dengan jumlah keseluruhan 24. Dilanjut, analisa penetapan peluang pasar. Selanjutnya adalah tabel analisa penetapan peluang pasar. Untuk aspek penilaian yang pertama yaitu lokasi usaha yang strategis. Usaha kami diberi poin 5 karena usaha kami yang berbentuk toko berada di lokasi yang strategis dan ramai pengunjung. Untuk aspek penilaian yang kedua yaitu target sasaran konsumen yang tepat. Toko kami memiliki target sasaran konsumen yaitu pria dan wanita untuk semua kalangan usia. Aspek penilaian yang ketiga yaitu sarana promosi yang efektif. Usaha kami memiliki poin 5 karena kami membuat iklan di sosial media dan juga menggunakan online shop. Aspek penilaian yang keempat yaitu kesesuaian antara besar produk yang diinginkan konsumen dengan harga. Toko kami memiliki poin 3 karena produk yang diproduksi oleh toko kami memiliki ukuran yang sudah disesuaikan dengan perkiraan konsumen yang ada di pasar dan juga harganya juga sudah disesuaikan sesuai dengan ukuran yang telah diestimasi. Untuk aspek penilaian yang terakhir yaitu relevansi data sumber informasi untuk perkembangan usaha. Usaha kami berikan poin 3 karena informasi yang didapatkan sumbernya tidak aktual sehingga prediksi dari usaha kami mungkin saja bisa meleset. Sehingga dari aspek tersebut total dari poin ketiga yaitu 6, total dari poin kelima yaitu 15, sehingga jumlah keseluruhannya yaitu 21. Lanjut mengenai analisa penetapan kelayakan finansial. Yang pertama, aspek penilaiannya yaitu kejelasan estimasi finansial total. Kelompok kami memilih poin 3 yaitu telah diketahui dan tidak dilakukan perakiraan secara jelas. Yang kedua, ketersediaan sumber daya finansial. Kita memilih poin 5 yaitu dana sudah jelas dari mana dan telah tersedia. Yang ketiga, pendataan aliran dana. Kita memiliki poin 3 yaitu belum matangnya perakiraan aliran dana yang akan digunakan. Lanjut ke poin keempat yaitu potensi investasi yang berani untuk menciptakan inovasi model pakaian. Kelompok kami memilih poin ketiga yaitu bermain pada zona aman sehingga investasi bernilai rendah pada peningkatan. Dari analisa penetapan kelayakan finansial tersebut memiliki total skor poin ketiga yaitu berjumlah 9 dan poin 5 berjumlah 5 dengan jumlah keseluruhan yaitu 14. Lanjut ke analisa kemampuan organisasional. Pada tabel analisa kemampuan organisasional, aspek penilaian yang pertama yakni kesiapan kemampuan dalam pembuatan pakaian dengan kualitas yang memenuhi standar. Usaha kami memiliki poin kelima, yakni mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas seiring berjalannya waktu. Kemudian pada aspek yang kedua, kesanggupan pada operasional atau beban kerja juga memiliki poin 5, yakni manajemen waktu yang baik sehingga memiliki waktu untuk proses produksi dan pengembangan produk. Kemudian pada aspek yang ketiga, penjalinan komunikasi rahmah dan interaksi pada produsen dan konsumen. Usaha kami memiliki poin 5, yakni komunikasi yang berkesinambungan atau setiap saat, baik konsumen membeli maupun tidak, menjalin interaksi yang tidak membosankan, serta membuat konsumen selalu tertarik untuk datang ke toko. Sehingga total skor pada penetapan
analisa kemampuan organisasional ini memiliki total keseluruhannya 15. Selanjutnya ada analisa penetapan persaingan. Yang pertama pada aspek penilaiannya yaitu evaluasi terhadap daya saing, strategi, dan hasil yang didapatkan. Di sini kita beri usaha kita yaitu poin 5 melakukan evaluasi setiap minggu dan setiap bulan untuk mengetahui bukan hanya target yang telah tercapai, tetapi juga progres setiap harinya, serta menyusun ulang atau menambah strategi di kemudian hari. Kemudian yang kedua, kesiapan mengadakan inovasi untuk menghadapi persaingan yang berkembang. Di sini usaha kita diberi poin yaitu 5 karena melakukan riset pasar dan mengikuti perkembangan selera konsumen untuk dapat terus memperbarui pakaian baik dalam segi bahan dan model agar sesuai keinginan konsumen serta menambah faktor yang dapat menjadi pembeda dengan produk pesaing. Kemudian ada faktor yang sering dilakukan dalam persaingan. Harga yang lebih murah, diskon, penawaran lain, sosialisasi keunggulan. Di sini poinnya itu adalah kita beri poin 5, yaitu karena memberi diskon dan penawaran yang menarik secara berkala disertai penjelasan secara detail mengenai keunggulan pakaian dibandingkan dengan produk lain. Nah, di sini kita dapatkan yaitu jumlah skor keseluruhannya itu adalah 15. Kemudian yang terakhir di sini didapatkan untuk hasil skor totalnya itu adalah 29 ditambah 24 ditambah 21 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 15 itu sama dengan 118. Dengan skor tertinggi yaitu 29. Intervalnya itu adalah 29 dikali dengan 14 dibagi dengan 3 yaitu kita dapatkan 135. Nah, kemudian untuk keterangannya yaitu untuk yang interval 1 sampai dengan 56 itu tidak layak. 57 sampai dengan 112 itu layak dengan catatan, lalu yang 113 sampai dengan 168 itu layak, kemudian 169 sampai dengan 225 itu sangat layak. Nah, kesimpulan untuk usaha pakaian muslim ini masuk ke dalam kategori layak. Nah, jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.